pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada di seputar kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bertemu dengan satu keadaan di mana Yesus bangkit dan Dia memberikan kepada kita kuasa dan urapan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sudah bangkit dan memberi kepada kami kuasa dan urapan untuk kami meneruskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin memberitahu kepada kita hari ini, ya, bahwa yang mengucapkan ini Yesus yang sudah bangkit. Yesus langsung. Tujuannya apa? Di atas disebutkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Dia mau kita menjadi berkat bagi dunia ini, membuktikan kepada semua orang bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah bangkit.
yang memberi kepada kita kuasa dan urapan. Ya. Di sini katakan Tuhan mengurapi setiap orang yang percaya. Ya. Tidak disebutkan mengurapi gembala misalnya. Atau pada waktu itu disebut dengan episkopos, presbiteros, ya. Episkopos itu yang kemudian dipakai oleh gereja menjadi uskup. Presbiteros itu artinya penatua, bukan pengerja dan pejabat gereja, bukan. Tetapi kita semua. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada istilah orang Kristen, orang awam, tidak. Ya, karena kita semua diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksi bagi namanya. Oleh karena itu, mari kita bukan sekedar percaya diri atau self confidence yang over confidence, bukan. Tetapi kita percaya diri bahwa Tuhan sudah berikan kepada kita urapan. Perhatikan di sini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh sadar hari ini, mari kita sungguh-sungguh percaya hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memberi urapan. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha tinggi, memberi urapan kepada kita supaya kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksinya, yaitu tadi. Saksi apa? Katanya, mereka akan mengusir setan-setan, yaitu sudah perintah Tuhan kepada semua para murid. Demi namaku, mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nanti kita akan lihat pada hari Pentakosta. Mereka akan memegang ular dan minum racun maut. Itu tanda-tanda bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada segala kuasa tadi, racun maut tadi, apalagi yang lain. Jadi mari kita sungguh-sungguh sadar bahwa urapan yang Tuhan beri kepada kita menjadi tanda untuk dunia ini, tanda untuk semua orang. Dan urapan yang berikutnya lagi yaitu mendoakan orang sakit dan orang itu akan sembuh, kata firman Tuhan. Perhatikan baik-baik di sini. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sudah melihat misalnya mengapa Yesus diikuti oleh begitu banyak orang, sampai 5.000 orang laki-laki saja mengikuti Dia kemana-mana. Karena mereka ingin melihat apa? Mujizat kesembuhan, mujizat Yesus mengusir setan. Itu ada sini semua. Ya. Jadi mujizat-mujizat itu menjadi kesaksian yang hidup. Jadi kalau saudara sebagai orang percaya tidak berani mendoakan orang sakit misalnya, kalau sudah di Batam, sudah bisa ikut di gereja kami, ikut kursus ya maksud saya. Sekarang bahkan ada pendeta dari gereja lain yang ikut kursus di gereja kami untuk belajar bagaimana dari mana kita mendapat kuasa. Ya, kita belajar bagaimana kita memperoleh urapan sehingga kita bisa mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Ya, kami harus mengatakan dengan terus terang kepada saudara sekalian, orang buta melihat, kami doakan. Orang sakit yang menurut kata dokter, ahli medis, tidak bisa disembuhkan, sembuh. Ya, sembuh. Baru-baru ini orang yang gagal ginjal, ya, udah cuci darah saudara sekalian, sembuh total. Jadi maksud saya menolong kita bahwa itulah yang menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia ini. Kalau kita tidak membawa tanda-tanda Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup itu, orang sulit untuk percaya. Misalnya kita berbuat baik, aliran lain, ya, kepercayaan yang lain lebih hebat dari kita berbuat baik. Jadi mari kita melepaskan semua itu. Memang kita harus berbuat baik, tetapi mari kita lebih mengutamakan
urapan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Seperti di sini dikatakan salah satunya ialah mengusir setan dan mendoakan orang sakit. Itu yang menjadi kesaksian luar biasa. Mari mulai berani melakukannya. Walaupun saudara bukan pendeta, bukan hamba Tuhan sepenuh waktu, atau bukan majelis gereja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak. Kasih dan anugerah Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan menolong semua pemirsa, menolong seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, sehingga kami mulai berani di bawah urapan Roh Kudus, di bawah urapan kuasa mujizat daripada Yesus yang sudah bangkit. Kami berani untuk mendoakan orang sakit dan berani untuk mengusir setan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.